Intan, hai, selamat pagi. Kamu di mana? Oh, enak nih jalan-jalan terus ya. Iya, aku sih lagi janjian sama klien tapi belum datang nih. Mm-mm. Jadi nggak ketemu hari ini ya? Aku nggak ketemu kamu ya hari ini ya? Ya udah oke. Selamat bertugas ya. Yuk, bye. Mbak Dona ya? Iya, Zeta. Iya, Oh, Zeta. halo, Zeta. Apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Silakan duduk. Aku baik. Wah, habis belanja nih. Iya. Pagi-pagi udah belanja. Udah masuk ya email aku ya? Udah. Tapi aku maksudnya cuma sekilas kan kamu cuma cerita di email cuma pengen punya cari solusi gitu. Iya. Jadi kalau boleh jelasin lebih banyak lagi itu sebenarnya apa sih masalah apa yang Iya. kamu cerita sama kita gitu. Tapi sebenarnya pesan dulu, udah pesan belum? Udah sih tadi aku udah pesan. Kamu sekalian tadi. Iya. Bisa aja dia. Ya udah. Kenapa gimana? Iya, jadi tuh aku tuh udah punya niat banget untuk gunain hijab. Alhamdulillah. Iya, ya. tapi masalahnya itu tuh aku tuh sangat memperhatikan stylist aku. Takutnya kalau aku udah menggunakan hijab tuh aku jadi kurang stylish, kurang fashionable gitu kurang ya. fashionable. Terus juga aku juga punya masalah di rambut. Rambut kamu bagus banget. Iya, tapi tuh sebenarnya kulit kepala aku tuh gampang berminyak banget. Oke. Jadi tuh kata teman-teman aku kalau aku gunain hijab dengan rambut aku yang gampang berminyak itu, rambut aku tuh bisa rontok dan berketombe gitu. Oh, oke. Jadi intinya satu takut masalah kalau pakai hijab nggak fashionable lagi gitu kan, cara berpakaian gitu ya. Terus satu lagi mungkin masalah rambut gitu Iya. ya. Oh, makanan udah datang. Cepet sekali. Nah, itu belanja apa kamu? Iya, ini aku habis belanja baju-baju untuk nanti aku pakein. Kira-kira maksudnya cocok nggak ya? Udah siap-siap belanja Iya, rupanya. udah. Luar biasa ya Ibu ini. Jadi tadi sebelum aku ketemu Mbak Dona, aku itu udah belanja untuk persiapan aku menggunakan hijab. Dan untuk masalah stylish, aku lebih suka tuh menggunakan baju-baju tuh yang warna-warna. Jadi sekarang aku bingung untuk memadukan warna mana sama warna mana untuk hijab aku. Kira-kira bisa nggak ya warna itu dipadukan dan bisa menjadi stylish yang bagus waktu menggunakan hijab? Dia Kenapa? udah niat banget. Makasih ya Ini, Mbak. makasih. Ini untuk bajunya, terus ini untuk hijabnya. Cocok Ini nggak ya? hijab, ini hijab juga. Enggak, ini bajunya. Oh, ini atasannya. Iya. Hijabnya itu. Juga roknya aku udah beli. Semuanya rame gitu. Colorful banget. Iya. Nah, tadi kan Zeta sempat memperlihatkan barang belanjaannya dia. Dia sudah mulai menyiapkan baju-baju muslim. Tapi kalau misalnya kita lihat sepertinya agak apa ya, agak bentrok, agak tabrakan gitu dengan pilihan hijabnya. Karena semuanya bermotif dan semuanya warnanya rame gitu. Sebenarnya kan kalau hijab sekarang tuh udah canggih-canggih, udah makin cantik deh. Teman-teman aku banyak yang pakai hijab akhirnya jadi lebih cantik, justru lebih fashionable lagi gitu. Nanti mungkin kamu mesti konsultasi sama orang yang memang misalnya bergerak di bidang fashion, khususnya di hijab gitu kan, pakai pakaian baju muslim kayak gitu. Sama kalau soal rambut gampang deh, nanti kita juga konsultasi sama ahlinya gitu. Karena nanti aku akan ajak kamu ke salah satu tempat yang memang sangat bisa membantu kamu untuk masalah rambut kamu nanti seperti apa. Pasti tetap makin cantik deh, aku yakin banget. Gitu ya. Nah, tapi kita makan dulu ya. Oke, kita makan dulu. Yuk, makan dulu aja. Sebenarnya juga banyak ya. Iya, banyak banget. Tapi tuh dilihat ya, kalau permata kan Oh. perempuan ya. Ya udah, kita makan dulu. Kalau kita kan ngomongnya tapi kan kalau perempuan kan pengen tetap terlihat masih worry sih untuk muda. Kamu kan memang gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin soal fashion, mungkin lebih baik rambutnya dulu kita selesaikan masalahnya supaya nanti pakai hijabnya juga lebih nyaman. Nah, mumpung Iksan lagi jalan-jalan keluar, aku akan kasih tugas buat dia untuk mencari tahu tentang permasalahan wanita berhijab. Ya, masyarakat yang berhijab, wanita-wanita berhijab, itu kira-kira masalahnya apa sih? Apakah rambutnya sudah gatel, minyak, atau kupingnya kenapa-napa ya, amit-amit coy. Mudah-mudahan jadi yang serius ya. Kita tanya, kira-kira kalau wanita berhijab itu masalahnya yang utama tuh apa sih? Let's go. Yang pasti pertama ribet ya Mbak, karena rambut harus selalu diperhatiin,
terus keringet, yang pasti keringetan. Kalau untuk saya sendiri, biasanya ketombe dan rambut rontok. Hijab itu biasanya pengaruh di rambut itu suka rontok. Berdasarkan pengalaman teman-teman aku yang sudah berhijab, memang biasanya wanita berhijab punya masalah di rambutnya. Dan ini yang menjadi kekhawatiran dari Zeta, klien Solusi Mama kali ini. Dia ingin sekali berhijab tapi takut rambutnya rusak. Nah, untuk itu Solusi Mama mengajak Zeta ke The Gold Salon untuk bertemu expert rambut. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya dan juga kekhawatiran Zeta tentang rambut yang menggunakan hijab. Apakah bisa mengalami kerusakan atau justru bisa dicarikan solusinya. Dan semoga ini bisa memantapkan Zeta untuk menggunakan hijab. Zeta, klien Solusi Mama kali ini memiliki keinginan untuk berhijab. Namun ia khawatir tidak bisa tampil modis ketika mengenakan hijab. Zeta juga takut rambutnya akan menjadi rontok dan berketombe. Tapi tenang, tim Solusi Mama pasti akan membantu Zeta mengatasi permasalahannya. Zeta ini kliennya Solusi Mama. Dia pengen ngobrol-ngobrol, pengen tanya lebih jauh lagi sama Bu Jane juga. Karena punya niat berhijab tapi takut masalah rambutnya gitu. Yuk kita cek dulu ya. Oke. Mau diapain Bu rambutnya? Ya, kalau misalnya dilihat sebenarnya rambutnya lebat ya. Iya. Bu Jane ya. Cuma memang biasanya kalau wanita tuh banyak di styling jadinya luarnya kering tapi tetap kulit kepalanya berminyak gitu kan. Cuma saya rasa sih rambutnya sih ini tinggal hanya untuk treatment aja, and selebihnya sih udah oke. Jadi ada keluhannya ada apa, Mbak? Ada tips Zeta? nggak kalau misalnya nanti pas aku udah menggunakan hijab nih, supaya rambut aku tuh nggak rontok dan berketombe? Mungkin sebaiknya kalau yang berhijab sih, mungkin kalau keramasnya tuh jangan tiap hari. Mungkin hanya harusnya 2 hari sekali, dan juga pada saat keramas itu juga jangan menggunakan air panas. Jadi lebih baik pertama-tama mungkin pada saat penyampuan itu dengan air hangat. Kemudian untuk conditionernya itu hanya di bagian bawahnya saja, Mbak. Jadi jangan di sampai ke akar kulit kepala gitu ya. Kepala ya. Karena itu akan bisa menyebabkan rambutnya juga lepek, lembab gitu loh. Dan juga bisa berketombe juga. Apalagi kalau misalnya setelah itu bilasnya nggak bersih gitu ya, Bu, Iya. ya? Iya kan? Jadi bilas itu harus bersih dan juga terakhir itu dengan air dingin. Oh, jadi kuncinya harus pakai air dingin. Jadi Berarti keramasnya aku cukup 2 hari sekali ya? iya. Diusahakan 2 hari sekali. Kalau mau terpaksa tiap hari pun juga nggak apa-apa, cuma digunakan sampo yang ada herbalnya. Jadi jangan yang karena kalau kena kimia terus, karena kan shampoo juga ada bahan kimianya ya mungkin ya. Jadi memang harus yang lebih herbal. Jadi itu lebih ringan, Lebih gitu natural. Ya. Lebih natural gitu. Ah, kalau misalnya ada kan kalau wanita kan suka cream bar atau hair spa atau apa. Nah, ada perbedaan tidak kalau misalnya sebelum menggunakan hijab dan sesudah berhijab nanti untuk treatment hair spa atau cream badnya gitu? Betul sih Bu Dona, maksudnya memang sebaiknya kalau sudah berhijab itu sebaiknya mungkin 2 minggu sekali. Karena kan harus dirawat. Jadi kan karena orang berpikir setelah berhijab males nih perawatan, itu salah, harusnya malah lebih rutin. Terus kalau misalnya untuk ibu-ibu atau mungkin juga remaja seperti seperti Zeta gitu kan yang nggak sempat untuk pergi ke salon, ingin melakukan krimbat atau perawatan di rumah gitu, bisa mungkin dengan kalau misalnya gitu kan kita bisa beli krimnya bikin sendiri. Tapi kalau dengan bahan-bahan yang alami gitu, Mungkin kita sih rekomendasikan mungkin jeruk nipis ya. jeruk nipis justru ya, itu jeruk buat kulit nipis. kepala ya. Iya, Oke. karena itu efeknya itu juga mendinginkan, juga mencegah ketombe, juga bisa mengurangi kerontokan, dan juga kalau boleh Bu tiap berapa hari sekali setelah sampo bersih, mungkin boleh dengan hair tonic.